Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وقال أيضا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال أيضا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wabil khusus para ustadz, para kiai yang hadir pada malam hari ini. Rasanya saya tidak cukup layak untuk bicara di depan ustadz, di depan para kiai yang mulia. Tapi mudah-mudahan ini sekedar untuk menyampaikan pesan dari naf'an sebenarnya. Karena boleh dikata naf'an lil ibad ini adalah saya adalah atau kami adalah murid guru kedua setelah orang tuanya. Karena beliau sempat naf'an sempat bersekolah di TK selama 1 tahun dan saya bersentuhan langsung dengan naf'an. Mudah-mudahan ya mungkin tidak terlalu banyak yang bisa diserap oleh naf'an dari saya. Mudah-mudahan tetap ada hal yang menjadi sesuatu yang bisa dijadikan pelajaran mungkin bagi naf'an ya, karena bahkan saya sendiri sebenarnya belajar dari naf'an ya, dari sifat kekanak-kanakan ya waktu itu. Justru kami para guru ini banyak belajar bagaimana menghadapi anak-anak yang sebenarnya, karena waktu itu TK kami baru saja. Jadi kedatangan naf'an tentu memberikan arti yang besar bagi kami semua, karena kami dapatkan pelajaran penting dari keberadaan naf'an. Saya yakin almarhum ahlul jannah. Mengapa? Karena pertama, Allah telah menentukan usianya setelah Ramadan. Ya, setelah sebulan berpuasa, beribadah Ramadan, qiyam maupun siam. Kemudian banyak hal kebaikan yang mungkin dilakukannya, pasti dilakukannya selama bulan Ramadan itu. Lalu beliau kembali dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Di samping itu juga perjalanan beliau adalah perjalanan menuntut ilmu. Rasulullah mengatakan dia syahid, ya, menjadi bagian atau menjadi kelompok orang-orang yang dikategorikan sebagai syuhada karena beliau belajar dalam rangka belajar. Mungkin ada pelajaran penting yang bisa kita petik dari peristiwa ini, karena kata Rasulullah, ciri kecerdasan seseorang itu adalah ketika kita mau belajar dari kematian, lalu bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu. Maka itulah manusia yang cerdas ya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang cerdas itu. Ketika kita bertakziah atau berziarah ya, ke saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, di sana ada pelajaran yang penting untuk kita ingat, bahwa yang namanya kematian itu pasti. Kematiannya seperti apa? Rahasia. Pada usia berapa? Rahasia. Bagaimana matinya? Rahasia. Dan kita tidak bisa
mengelak dari apa yang sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu memang hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi kematian itu sendiri adalah merupakan ujian, ya. Ujian yang diberikan Allah kepada kita semua. Hidup ujian, mati pun ujian. Ketika Allah menguji kita dalam kehidupan kita, itu artinya adalah bahwa Allah menghendaki kebaikan yang banyak dari kita. Karena setiap kali Allah menguji kita, itu adalah dalam rangka meningkatkan kualitas kita. Dan Allah pasti memberikan ujian sesuai dengan apa yang sudah kita dapatkan ilmunya. Apa pelajaran yang sudah kita dapatkan. Ya. Kematian seorang anak bagi seorang ayah tentu bukannya untuk membuat si ayah menderita, tapi justru ada semakin tumbuh semangat optimisme dalam hidupnya, bahwa nanti anak tersebutlah yang akan juga bisa memberikan keringanan kepada kita orang tuanya. Ya. Dan bahkan bukan cuma keringanan, tapi juga menyelamatkan kita dari api neraka. Kalau kita menghadapi ujian itu dengan sabar. Ya. Kunci ujian itu adalah kesabaran. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat. Wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang yang sabar itu adalah orang yang menyadari bahwa sesungguhnya segala sesuatu ini milik Allah. Milik Allah. Kita tidak punya apa-apa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Kata Allah. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang di bawah bumi. Artinya kita tidak punya apa-apa. Termasuk diri kita sendiri tidak kita miliki sebenarnya. Ini milik Allah. Kita ini milik Allah. Naf'an lil ibad bukan miliknya mukhlis, tapi milik Allah. Ketika orang tua menyadari ini, insya Allah dia akan mendapatkan pahala yang besar. Bahwa Allah sedang meminta kembali miliknya. Kita saat ini juga miliknya. Dan Allah menjaga miliknya ini supaya dalam keadaan baik selalu sampai akhir hayatnya. Untuk itulah kemudian Allah memberikan tuntunan agar kita ini tidak menjadi barang rongsokan. Kita dilahirkan dalam keadaan baik, maka kembalinya pun Allah kehendaki dalam keadaan baik. Allah meminjamkan kepada kita segala sesuatu yang ada, termasuk diri kita sendiri, dan kemudian Allah berharap bahwa kita bisa mengembalikan dalam keadaan baik. Nah itulah sebabnya kemudian Allah menurunkan aturan-aturannya dalam hidup. Menurunkan Al-Quran, menurunkan sunnah-sunnah Rasulnya. Mengirim para Rasul untuk mengingatkan manusia tentang nilai-nilai yang harus kita jalankan dalam rangka supaya milik Allah ini tidak kembali dalam keadaan buruk. Kemudian Allah juga menghendaki kita bahwa kita ini tahu jalan ke rumah kita yang asli, ke rumah kita yang sebenarnya, yaitu surga. Rumah kita bukan di neraka. Ini harus kita pahami dengan benar dan kita hayati dengan sungguh-sungguh. Bahwa rumah kita itu adalah surga. Bapak moyang kita, Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam, mereka berasal dari surga. Awalnya tinggal di surga. Kemudian Allah pindahkan sementara ke bumi dengan segala ciptaannya yang ada di muka bumi ini, dalam semesta ini, dan ditundukkan untuk kita manusia. Ditundukkan untuk melayani Adam, melayani anak cucunya sampai kepada kita sekalian. Allah berkali-kali dalam Al-Quran menyebutkan sakhkhara lakum syamsa wal qamar wa sakhkhara lakumul laila wan nahar wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamar daibain wa sakhkhara lakumul nahar
dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali ayat yang menyebutkan Allah menundukkan ya alam semesta ini, semua yang diciptakan ini untuk melayani kita. Dan kita bisa menggunakan itu bukan dengan sembarangan. Karena Allah juga melengkapi kita dengan akal pikiran. Sehingga kita bisa menggunakan apa yang sudah ditundukkan itu untuk sebesar-besar manfaat di kehidupan kita. Maka kemudian kita menjadi berperadaban. Kita memiliki peradaban yang sekarang bisa kita rasakan. Dari orang-orang terdahulu sampai insya Allah kita juga meninggalkan peradaban yang baik bagi anak cucu kita ke depan. Saudara, Bapak dan kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pelajaran yang bisa kita ambil dari wafatnya Naf'an lil Ibad adalah bahwa ternyata kematian itu tidak harus menunggu tua, tidak harus menunggu sakit, tidak harus apa-apa. Kalau Allah sudah berkehendak, bagaimanapun caranya atau apapun yang kita lakukan, hal yang mungkin menurut kita tidak masuk akal, tiba-tiba kita mati, itu tidak bisa kita hindari dan tidak perlu kita pertanyakan atau sesalkan. Karena memang itu qadarullah namanya. Sudah ketentuan Allah. Ada orang gara-gara makan meninggal. Ada orang lagi main meninggal. Ada orang lagi, anak kecil lagi bermain tiba-tiba meninggal. Apalagi menjelang akhir zaman ini. Rasulullah sudah mengingatkan pada kita bahwa nanti tanda-tanda akhir zaman itu diantaranya adalah banyak orang yang meninggal muda, pada usia muda. Tidak menunggu sampai usia lanjut. Ini buat teman-teman yang masih pada muda ini. Ya, yang masih 40, 30, 20, jangan merasa aman. Jangan merasa aman dan nyaman. Kecuali kita sudah mempersiapkan diri untuk itu. Dan persiapannya adalah tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah dengan bekal yang sebaik-baiknya, yaitu dengan ketakwaan. Maka mudah-mudahan apa yang bisa kita ambil pelajaran dari meninggalnya seorang hamba Allah adalah bahwa kita diingatkan untuk bahwa sebentar lagi kita kembali ke rumah kita. Dan mudah-mudahan kita tidak nyasar. Kembalinya ke surga, bukan ke neraka. Dan setiap kita punya kesempatan untuk itu. Rasulullah sudah mengingatkan pada kita bahwa pada dasarnya orang Islam itu masuk surga, kecuali yang nggak mau. Illa man abad, gitu ya. Sahabat bertanya, kenapa? Apa ada orang yang tidak mau masuk surga? Ternyata ada, yaitu orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang nggak mau masuk surga. Sekali lagi, mudah-mudahan kita bisa belajar dari kematian, meninggalnya Aan atau Naf'an lil Ibad, dan insya Allah untuk itu kemudian kita persiapkan segala sesuatu. Sekali lagi kita persiapkan segala sesuatu, dan persiapan terbaik adalah menjadikan diri kita muttaqin. Kita sudah selesai Ramadan kemarin dan kita mudah-mudahan masuk pada kelompok orang yang berhasil meraih ketakwaan. Dan sesungguhnya dengan ketakwaan itulah modal kita untuk bisa menghadapi kehidupan dengan mudah. Kenapa? Karena itu janji Allah. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan jalan keluar dari segala kesulitan. Jadi hidup ini tidak akan sulit kita dapati atau kita alami kecuali dengan takwaan itu tadi. Kemudian yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Seharusnya seorang muttaqin tidak takut akan krisis apapun. Kita sekarang sedang dibayang-bayangi krisis ekonomi, krisis global ya. Kita tidak perlu takut kalau kita bertakwa. Karena nanti Allah akan berikan yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga datang. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kita yakin, saya yakin-yakinnya, Naf'an lil Ibad adalah ahli surga. Amin. Dan beliau banyak memberikan pelajaran kepada kita semua. Pada siapapun yang mengenalnya, yang berada dekat dengannya, ya, terus terang saya
termasuk jarang bertemu, tapi belum lama saya iseng-iseng buka di komputer, masih ada rekaman dan tiba-tiba saya terpaku pada Ibad gitu, pada Nafan, pada Aan. Saya terus pelajari bagaimana tingkah polanya waktu itu. Ternyata itu mungkin yang terakhir buat saya melihatnya. Sempat bertemu sebentar tapi kemudian tiba-tiba saya menerima berita meninggalnya. Mudah-mudahan sekali lagi saya mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan ini berlebihan, tapi saya yakin kita semua bersama-sama selalu menyiapkan bekal yang cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dan kita pulang ke surganya, tidak ke nerakanya. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak